Bu Hilda. Ya. Oke, jadi untuk saat ini saya menyampaikan terkait dengan etika penelitian. Sesungguhnya udah pernah saya singgung ya tentang ini, bahwa setiap penelitian itu harus berbasis etik ya. Apa? Nah, apa yang diharapkan dari capaian sesi ini ya, bahwa kita memahami bagaimana pentingnya etika penelitian ini di dalam satu bentuk penelitian, kemudian bagaimana kepentingan dari etika penelitian itu, bagaimana prinsip dasar dari etika penelitian itu, serta apa sesungguhnya uji etik dari yang bisa kita lakukan dari macam-macam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ya. Kemudian apa sih sesungguhnya etika? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Silakan. Mohon saya Boleh, silakan kan. etika penelitian itu kayak hal yang harus dipenuhi oleh peneliti Bu sebelum melakukan penelitian. Oke. Dan kenapa itu menjadi penting kan bisa dijelaskan? Apa yang terjadi kalau nggak ada etik gitu? Karena ini juga mengandung privasi nanti ke yang akan ditelitinya. Ada hal-hal yang harus dirahasiakan gitu ya. Karena sesungguhnya etika penelitian itu banyak ya. Hal-hal yang harus kita sampaikan. Kemudian oke. Jadi sesungguhnya etik penelitian terutama di penelitian kesehatan itu adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh peneliti. Artinya, segala sesuatu yang dituliskan di dalam proposal penelitian ataupun laporan penelitian tersebut harus memenuhi ya syarat dan tidak melanggar. Artinya gitu. Jadi, contoh misalkan kalau kita memberikan instrumen dalam bentuk kuesioner kepada responden, kita harus minta persetujuan dari respondennya dalam bentuk informed consent. Nah, itu bagian dari etik. Kemudian kita nggak boleh asal nyomot atau asal ngambil instrumen orang lain, itu bagian dari etik gitu ya. Nah, sesungguhnya idealnya seluruh penelitian yang melibatkan makhluk hidup itu layak untuk dilakukan etik gitu. Meskipun kita tidak melakukan intervensi secara langsung, artinya contoh memberikan perlakuan langsung ya, atau yang memberikan perlukaan kepada pasien kepada responden ya, tetap kita harus memberikan etik tersebut kepada responden penelitian kita. Kemudian ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam penelitian ini, dan ini sifatnya mutlak. Mutlak itu berarti nggak bisa ditawar ya. Yang pertama adalah menghormati otonomi partisipan atau otonomi. Dia bebas menentukan apakah dia mau jadi responden atau tidak. Ya. Kemudian mencegah dan meminimalisir hal-hal yang berbahaya. Kemudian respek terhadap partisipan dan keluarga. Ya, jangan kita memaksakan ya, apa yang mau kita teliti itu, pokoknya Bapak harus isi aja deh, terserah Bapak, pokoknya yang penting diisi, itu nggak boleh. Kemudian memastikan bahwa benefit dan burdens-nya itu equitable, jadi keuntungan dan kekurangannya itu seimbang gitu. Jangan ini menguntungkan responden tapi menguntungkan peneliti, merugikan responden, itu nggak boleh. Artinya kita harus sampaikan bahwa nanti tidak akan ada efek samping, tidak akan ada kita akan tutup
namanya, tidak hanya menggunakan inisial dan lain-lain. Itu artinya kita harus pastikan it's equitable, ya. Kemudian memproteksi privasi semaksimal mungkin, wajib ini ya, tidak boleh kita beberkan identitas responden, ya. Kemudian memastikan integritas proses penelitian, integritas proses. Pastikan bahwa penelitian ini berjalan sesuai dengan alur yang seharusnya. Tidak boleh ada penelitian plagiasi, tidak boleh ada penelitian duplikasi, apalagi ya hanya mengganti lokasi, isinya semua sama, ya itu nggak boleh. Meskipun penelitian yang lalu itu kita yang meneliti, gitu ya. Penelitian berikutnya kita teliti lagi tapi beda tempat, itu sudah duplikasi namanya, ya. Kemudian melakukan laporan yang bersifat suspected, alleged, or non-incident of scientific misconduct. Jadi laporan yang kita berikan itu harus based on evidence. Jadi tidak boleh ada miskonduksi atau mispersepsi dalam pembuatan laporannya. Apa adanya dilaporkan, tidak boleh ada manipulasi data dan lain-lain. Itu prinsip, ya, hati-hati, tidak boleh memarkup angka, tidak boleh mengurangi angka, harus real, gitu ya. Prinsip beneficent, untuk kebermanfaatan. Dia harus freedom from harm, ya, bebas dari kekerasan fisik, psikologis, sosial, ekonomi, itu harus kita berikan seminimal mungkin. Kemudian freedom from exploitation, tidak boleh. Tolong yang bocor ya suaranya, di mute. Ya, di mute ya. Oke. Kemudian benefit from research, itu harus kita memaksimalkan manfaat yang bisa diterima responden apa saja. Ya, kemudian benefit terhadap atau resiko terhadap rasio yang kita tanamkan di situ. Peneliti harus mengkaji keuntungan dan risiko yang mungkin diterima oleh responden. Ya. Kemudian principle of respect for human dignity. Jadi di sini the right to self determination. Ya, responden berhak untuk menentukan secara sukarela apakah dia mau sebagai responden atau tidak. Tidak boleh dipaksa. Kemudian the right to full disclosure, dia menerima semua informasi terkait penelitian atau risk benefitnya itu berbasis apa? Ya, sesuaikan dengan inform consent yang diberikan. Kemudian principle of justice, ya, the right to fair treatment, justice adil. Dia harus mendapatkan perlakuan yang sama, tidak boleh diskriminasi, tidak boleh ada isu sara, tidak boleh ada kita harus respect terhadap culture-nya, gitu ya. Kemudian the right to privacy, semua peneliti akan mengganggu privasi partisipan jelas. Artinya kita akan masuk ke ranah pribadi mereka dengan pertanyaan yang kita berikan, gitu ya. Peneliti wajib menjaga kerahasiaan informasi atau data yang diberikan kepada partisipan baik secara anonim maupun confidentiality. Itu harus disampaikan. Ya, dengan cara apa the right to privacy ini? Dengan mencantumkan nama hanya jika dibutuhkan, ya. Kemudian menyimpan data dalam file-file yang terkunci, tidak bisa diakses sembarangan. Kemudian dia hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu saja, tidak boleh sembarang orang yang bisa membuka data-data kita. Kemudian pemberian informed consent. Hal-hal yang perlu dijelaskan dalam informed consent. Jadi nanti kalian sampai ke informed consent sesungguhnya sih ya. Kalau nanti kalian akan membuat instrumen, syukur kalian bisa sampai ke kuesionernya atau instrumennya. Artinya kalau sampai ke instrumen, kalian membuat proposal itu harus disertai dengan informed consent. Ya. Apa yang harus ada dalam informed consent itu? Status partisipannya, tujuan penelitiannya apa, disebutkan, jenisnya, datanya dalam bentuk apa, prosedur penelitiannya bagaimana, kemudian waktu yang dibutuhkan berapa lama, sponsornya adakah, kalau tidak ada ya tidak usah disebutkan. Kemudian pemilihan responden atau partisipan, serta potensi manfaat dan risiko
serta alternatif prosedur jika memang terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, itu juga bisa disebutkan dalam consent. Nah, sesungguhnya etik penelitian ini ada di bawah naungan komite etik. Ya, kita punya lembaga komite etik penelitian yaitu KEPK yang berada di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Nah, ini bisa kita bentuk dalam lingkup lembaga. Stikes, ya kebetulan Stikes belum ya, kita belum membentuk komite etik. Kalau secara lokal ataupun regional kita bisa mengacu ke lembaga di luar, misalkan di RSUD CAM itu sudah ada komite etiknya. Kita bisa mengajukan etik di sana. Karena kita internal belum ada gitu ya. Jadi kita bisa ajukan. Nah, kalau di luar KEPK di Indonesia itu ada ini ya, sistem informasi EPK-nya, ada websitenya resmi, kita bisa masukkan ke sini dan bisa kita ajukan terkait dengan kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat ataupun yang lain gitu ya. Ini HTTP, nanti bisa coba kalian buka di sini ya. Coba ya, kita coba cek. Nah, ini kira-kira KEPK dari Kementerian Kesehatan. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak, Iren? Kelihatan, Ibu. Nah, ya jadi ini contoh websitenya yang lembaga yang nasional ya, di bawah kementerian. Jadi kita bisa cari tahu di sini. Kebetulan di sini ada Stikes dan Saleh sudah ada ya. Kita yang belum, nanti kita rencana untuk mengarah ke sana sehingga nanti kita bisa memiliki komite etik sendiri ya. Dan ini terdaftar resmi di dalam komite etik Kemenkes ya. Oke, kemudian yang sudah diperbaiki adalah bagian ini berdasarkan dari Humas melakukannya. Kemudian yang selebihnya dari analisis, faktor-faktornya itu harus dimasukin. Sama halnya untuk pekerjaan yang sudah lulusan ini juga sudah diperbaiki dari Humas di jalur utama. Bagaimana sesungguhnya peran dan fungsi ini ya? Bahwa sesungguhnya kesesuaian kerja saat ini dan kesesuaian bidang studi itu dilihat dari mereka kerja sesuai di pelayanan, menjamin bahwa relawan manusia atau yang menjadi responden yang akan diikutsertakan sebagai subjek penelitian itu wajib dihormati dan dilindungi. Oleh karena itulah ada komite etik ini, sehingga kita sebagai responden itu merasa aman gitu ya, tidak ada masalah di masa yang akan datang misalnya kita menjadi seorang atau salah satu responden ataupun partisipan. Kemudian menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan dari subjek penelitian ya. Menjamin penanganan manusiawi, penanganan manusia human ya, humanity-nya pada hewan-hewan percobaan di dalam laboratorium. Jadi tidak sembarangan kita melakukan uji laboratorium gitu ya kalau kita menggunakan hewan percobaan. Kemudian menjamin didasarkan pada 3 prinsip, yaitu menghormati harkat martabat, berbuat baik dan adil. Tidak berwenang memberikan sanksi. Ya, komite etik tidak berwenang memberikan sanksi, tapi dia bisa merekomendasikan atau mengusulkan pemberian sanksi. Kemudian pengambil keputusan terkait kelayakan etis penelitian. Layak atau tidak nih penelitiannya, boleh lanjut atau tidak, itu tergantung dari komite etik. Ya, jadi memang posisi etik ini dimainkan sebelum jalan penelitian. Apakah penelitian ini layak atau tidak? Nah, kapan dilakukan pengajuan etik ini? Dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada di komite etik. Apa saja yang diperlukan? Ada proposal penelitian yang mencakup jabaran metode, kemudian manfaat dan dampak negatif, kemudian mengisi form pengajuan dari komite etik terkait. Ya, jadi ini
perlu disampaikan saat kita mengajukan etik penelitian, terutama penelitian kesehatan. Oke. Nah, itu kira-kira terkait dengan etik ya. Materi hari ini cukup ringan, artinya saya menyampaikan bagaimana etik ini menjadi sangat penting ya. Nantinya ini harus dimasukkan dalam halaman terakhir sebelum daftar pustaka ya. Jadi ada di poin terakhir di bab 3 itu ada etika penelitian. Itu nanti harus dimasukkan ke dalamnya. Ya. Oke. Baik. Ini cukup singkat padat ya. Artinya ini sela-sela kesibukan. Oke, bagaimana? Ada yang mau disampaikan, teman-teman? Atau ada yang mau ditanyakan untuk kehadiran hari ini? Ada yang tidak masuk Zoom ya? Siapa yang tidak masuk Zoom? Sholat taruh situ aja. Boleh, silakan. Oke. Si Pen, Arli ada siapa yang nggak masuk Arlianti? Ibu yang tidak ada Nadia Tara sama dia Edila Aprina, Ibu. Oke, nanti tolong dituliskan dalam BAP-mu ya, nah. Dan absensi. Ibu. Oke, baik. Mungkin bisa dibuka dulu ininya. Dibuka dulu kameranya. Oke. Nah, untuk tugas hari ini adalah menyusun etika penelitian untuk masing-masing proposal. Dingin banget ini. Sebentar. Setengah jam doang udah selesai. Ya, tolong dibuat ditambahkan dalam proposalnya. Nanti di paragraf terakhir, di halaman terakhir sebelum daftar pustaka, tolong dituliskan etika penelitiannya sesuai dengan poin-poin tadi ya. Ya, jadi mulai dari otonomi, kalau memang dia tidak butuh beneficient, maleficient, tidak perlu ya nggak apa-apa. Jadi disesuaikan dengan penelitiannya masing-masing. Ya, oke. Baik, kalau itu sudah didokumentasi belum? Arli? Sudah. Oke. Jadi saya berarti sebentar. Saya hitung 1, 2, 3. Ya, kedua 1, 2. Oke, baik. Terima kasih ya untuk semua. Karena saya masih lanjut ada rapat akreditasi. Jadi saya mohon maaf untuk waktunya yang singkat hari ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut saat kita offline. Ya, artinya tugas hari ini sudah harus tahu menyusun etika penelitiannya ya. Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.